Dulu waktu SMA Pak, saya tekun sekali Pak membaca, rajin saya ngaji. Sholat malam juga luar biasa. Jadi begitu jadi mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa kali ada yang bertanya pada saya tentang caranya istiqomah, tipsnya istiqomah dan lain sebagainya. Yuk, malam hari ini yuk kita bahas. Karena biasanya kalau saya ditodong langsung itu kalau ditanya, Pak gimana caranya istiqomah? Yo, kamu istiqomah saja sudah. Itu sudah istiqomah. Nah sekarang malam hari ini kita belajar beneran ya ilmunya. Apa-apa itu kan pintu gerbangnya ilmu, termasuk istiqomah. Jangan-jangan kita sudah merasa istiqomah ternyata belum. Kita mulai belajar tentang istiqomah. Ini sebenarnya melanjutkan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang taubat. Kalau dalam diksi istilah-istilah dalam tasawuf, setelah takholli, taubat, membersihkan diri, saatnya kita tahalli. Tahalli itu mengisinya dengan yang baik-baik. Rumusnya tahalli yang paling dasar ya istiqomah. Nanti kita lihat istimewanya apa, caranya bagaimana, tips-tipsnya seperti apa saja istiqomah ini. Baik, langsung saja. Bismillah. Kita mulai dari definisinya ya. Pelan-pelan saja. Kata istiqomah ini saya tidak tahu, kelihatannya kalau menggunakan EYD hari ini tulisannya harusnya istiqamah. Iya. Tapi kok rasanya tidak mantep ya nek tak tulis istiqamah kurang jos karena hurufnya qaf ya, tidak kaf. Kalau ditulis mari kita istiqamah, rasanya orang mantep ya, istiqomah saja ya, nggak ki, tidak apa-apa lah. Kalian ngerti karepnya. Kayak dulu Al-Quran itu transliterasinya Al-Quran. Itu kan rasanya kok kurang jos ya. Tidak apa-apa kita main rasa. Meskipun kalau kamu nanti nulis skripsi atau tesis ya tulislah sesuai EYD-nya. Ini kita pakai gaya bahasa tutur saja. Nulisnya istiqomah. Ini memang dari bahasa Arab. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Ini masdarnya. Yo, akar kata dasarnya yo koma. Tapi kemudian mengambil wazan istaf'ala jadi istaqoma. Kemudian yastaqimu istiqomatan. Maknanya secara lughah itu teguh pendirian dan konsisten. Jadi orang konsisten itu orang istiqomah. Ini maknanya secara bahasa. Kalau secara istilah, istiqomah itu berpendirian kuat, berketetapan hati untuk tekun dan terus-menerus dalam menjalani usaha mencapai satu tujuan, keinginan. Jadi diawali dari pendirian, keyakinan yang kuat, kemudian dijalankan terus-menerus demi tujuan tertentu. Tanpa keyakinan yang kuat, meskipun dijalani terus-menerus berarti belum tergolong istiqomah. Kalian, kok kamu tiap pagi misalnya jalan-jalan itu tujuannya apa sih misalnya? Ya enggak tahu Pak, ya sekedar ingin jalan saja. Ini belum disebut istiqomah. Kamu enggak tahu tujuannya apa, targetnya apa, kamu juga enggak terlalu mantep. Istiqomah itu berarti sesuatu yang kamu lakukan berulang-ulang terus
demi tujuan tertentu dan kamu lakukan dengan mantap, ngerti dasarnya, punya alasannya. Inilah namanya istiqomah. Saya itu istiqomah untuk iseng, Pak, misalnya. Nah, istiqomah iseng itu apa bisa, Pak, disebut istiqomah? Bisa, asal isengmu bertujuan, punya dasar yang jelas. Pak, saya iseng itu dalam rangka mempererat persaudaraan, Pak. Kemudian argumennya adalah, yo kita ini sesama saudara kan harus saling dekat, saling menghibur. Jadi saya sekali-sekali iseng dan saya terus-menerus iseng, misalnya. Ini bisa secara istilahan disebut istiqomah. Tapi meskipun nanti yang dimaksud tidak hanya ini, kalau dalam agama. Baik, jadi dari sisi bahasa, asal kita continue, tahu tujuannya, ngerti dasarnya, itu sudah istiqomah. Isinya apa saja bisa, secara bahasa ya. Bisa ndak, Pak, saya istiqomah curang. Pokoknya ndak ada waktu tanpa curang. Bisa, secara bahasa tapi ya. Jadi yang artinya konsisten, terus-menerus. Anak ini konsisten sekali kurang ajarnya misalnya. Nah, ini bisa disebut istiqomah. Nah, secara bahasa tapi ya. Nah, secara makna tentunya tidak begitu. Jadi secara maknawi istiqomah itu tentu saja mendawamkan kebenaran, mendawamkan kebaikannya agama. Jadi secara maknawi itu tidak semua kebiasaan yang konsisten kita lakukan layak disebut istiqomah. Hanya hal-hal yang relevan, cocok, sesuai dengan kebenaran dan kebaikan, khususnya kebenaran dan kebaikan religius dalam agama. Ini yang disebut istiqomah. Nanti penjelasannya banyak. Nah, ada banyak anjuran untuk istiqomah. Yang pertama saya ambil dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Yang pertama, ada banyak sebenarnya ayat tentang istiqomah. Saya ambil misalnya dari surat An-Nahl, ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghusluha min ba'di quwwatin angkatan naqadat ghusluha. Jadi dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai lagi, bongkar lagi benang-benang yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi tercerai-berai. Jadi kita ini sering tidak konsisten. Sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kita gugurkan sendiri. Kita bongkar sendiri. Sudah baik-baik, kemarin rajin ngaji, tiap habis subuh ngaji. Sekarang kita gugurkan sendiri, kita batalkan sendiri. Akhirnya mengulang lagi dari awal. Nah, ini disindir oleh Al-Quran. Kita seperti perempuan yang setelah menenun, memintal, terus dibongkar sendiri. Nah, ini biasanya kita yang degradasi gaya hidupnya, gaya ini, gaya yang disindir surat An-Nahl ini. Dulu waktu SMA, Pak, saya tekun sekali, Pak, membaca. Rajin saya ngaji. Sholat malam juga luar biasa. Jadi begitu jadi mahasiswa, kok saya tambah wallahu a'lam ini ya, Pak, kok tambah ndak karu-karuan ini. Nah, ini seperti orang yang sudah memintal benang baik-baik, sudah mau jadi baju, dibongkar sendiri. Jadi maka perintah mafhum kelanjutan dari ayat ini ya istiqomahlah. Pelan-pelan kamu tenun dan rajut terus. Jangan dibongkar sendiri. Atau di situ ada hadis dari Rasulullah yang memerintahkan kita istiqomah, istaqimu walantuhsu. Istiqomahlah dan tidak usah terlalu sibuk ngitung-ngitung amal kebaikan. Kadang-kadang kan kita ini suka ngitung, pahala saya sebenarnya sudah banyak kok, Pak, misalnya. Jadi tidak harus terlalu banyak nambah macam-macam lah. Dosa-dosa dikit tidak apa-apa lah. Kalau dikonversi mungkin masih banyak pahalanya misalnya. Ini kita terlalu banyak ngitung. Biasanya terus males istiqomah. Jadi
Oh ternyata Pak, sholat ini itu bisa diganti baca sholawat saja 3 kali. Sudah saya baca sholawat saja Pak, gampang 3 kali. Ini terlalu banyak ngitung. Jadi akhirnya apa? Tidak jadi melakukan kebaikan-kebaikan. Nah maka istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah, tidak usah terlalu banyak perhitungan. Biarlah nanti kalkulasi dosa pahala Allah saja, kamu fokus saja melakukan kebaikan sejauh yang kamu mampu secara istiqomah. Tidak usah mengkalkulasi, wah ini kalau dibandingkan temanku ini kelihatannya lebih banyak aku loh pahalanya, dia dosanya banyak itu kelihatannya misalnya. Atau dia banyak ngomong aku berarti dosaku dibawa ke dia. Aku sekarang dosaku sedikit misalnya. Nah, terus tidak usah terlalu banyak bahas itulah. Biarlah itu hak prerogatifnya Allah. Kita fokus saja pada kebaikan yang mampu kita istiqomahi. Baik, jadi ini anjuran dari Rasulullah. Ya sebenarnya ayatnya banyak. Saya ambil 2 ini yang kelihatannya agak unik. Cara menganjurkan untuk istiqomahnya. Ini yang sering dikutip hadis ini. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang rutin. Meskipun sedikit. Mending ngaji 1 halaman tapi continue istiqomah daripada ngaji diborong. Kalau pas lagi semangat, mau ngajinya banyak sekali pagi sampai siang ngaji terus. Tapi besok males kumat. Nah, dong-dongan. Kalau pas lagi semangat gitu ya, amal ibadahnya luar biasa. Kalau pas lagi kumat ya ditinggal semua. Nah ini Allah tidak suka. Allah lebih suka dikit-dikit saja semampu kita, sekuasa kita, asal continue. Biasanya kan teman-teman yang masih muda-muda gini kan masih naik turun semangatnya. Sering mimpinya besar. Kadang-kadang mimpi yang besar ini lupa dengan kapasitas dirinya. Sehingga kadang target yang terlalu besar. Pak, saya itu ingin segera dekat dengan Allah yang sekitar wahdatul wujud itu loh Pak. Jadi saya tak puasa terus, saya tak lagi. Kadang mimpimu begitu. Baca ceritanya wali-wali kok hebat ya. Saya ingin segera ke sana Pak. Ini kadang-kadang kita mimpimu begitu. Tidak bisa mengukur dirimu. Ya mungkin hari pertama kamu melekan sholat tahajud, ngaji dan seterusnya. Hari kedua mungkin dapat seminggu begitu kapok wis. Kok tidak ada perubahan apa-apa ya Pak. Aku tidak sakti-sakti ya Pak. Sudah tahajud berbulan-bulan ini ya, karena targetmu itu. Ayo yang amal-amal kecil-kecil saja asal istiqomah. Nanti manfaatnya bisa kita dapat. Jadi ini tuntunan dari Rasulullah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Ayo setelah ini kita cermati, karena ini kan bulan muhasabah. Apa sih kebaikan, amal baik yang mungkin saya lakukan terus-menerus secara kontinu. Yang mudah, tidak memberatkan, tapi aku bisa konsisten. Nah, coba dirumuskan sendiri teman-teman nyari. Karena biasanya orang itu tipenya beda-beda. Jenis kebaikan yang bisa dihidupkan juga beda-beda. Ini harus diawali dari pengenalan diri. Aku ini tipe orang yang kayak gimana? Aku ini tipe orang yang kalau ngomong itu banyak, tapi kehadiranku membuat suasana jadi ceria, jadi rame. Mungkin ada beberapa kebaikan yang bisa aku masuk dari situ. Misalnya, aku istiqomahi kalau aku datang menggembirakan orang misalnya. Tidak bikin sumpek, tidak banyak mengeluh, dan seterusnya. Ayo dikenali diri kita, apa yang bisa kita berikan secara kontinu. Kalau puasa Senin Kemis saya tidak kuat Pak. Tapi kalau 1 bulan yang Ayyamul Bid itu, yang 3 itu saya bisa. Atau sekali saja setiap bulan hari Senin misalnya saya kuat. Ya tidak apa-apa, ya itu saja kamu istiqomah. Kuatnya itu. Itu yang dimaksud
adwa muha wa inkolla. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bukan yang bombastis, yang besar-besar. Kadang-kadang hanya pencitraan saja. Dari kitab Durratun Nasihin itu ada beberapa definisi istiqomah dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masing-masing mendefinisikan titik tekan istiqomah agak berbeda. Kalau versinya Sayyidina Abu Bakar, istiqomah itu orientasinya terletak pada bagaimana kita secara kontinu bertauhid. Jadi fokusnya pada kemurnian tauhid. Yang disebut istiqomah itu kalau batin kita terus-menerus fokus untuk menomorsatukan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Ini versinya Sayyidina Abu Bakar. Berarti agak ke aspek akidah. Jadi istiqomah itu di level akidah. Akidahnya secara kontinu hanya tauhid saja, tidak mempertuhankan apapun. Dan ini terus-menerus. Agak beda dengan Sayyidina Umar. Kalau bagi beliau istiqomah itu komitmen. Jadi untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini agak ke fikihnya. Jadi Sayyidina Umar fokus istiqomah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Terus menerus. Hidup ini berarti visinya apa yang harus saya jalankan yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus saya jauhi. Agak berbeda dengan Sayyidina Utsman. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu an lebih melihat istiqomah itu terletak pada keikhlasan amal. Jadi bagaimana kita mendawamkan ikhlas dalam amal kita kepada Allah. Dan Sayyidina Ali lebih fokus pada istiqomah itu pada kesabaran.